Selama Perang Dunia Kedua, Korea Selatan, Taiwan, Malaysia, dan Indonesia semuanya mengalami pendudukan Jepang. Namun dalam dekade-dekade perdamaian berikutnya, Korea Selatan dan Taiwan berhasil merevitalisasi perekonomian mereka dan mencapai kemakmuran. Saat ini, PDB per kapita mereka mencerminkan pendapatan rata-rata dengan distribusi yang merata sebanding dengan negara-negara maju di barat. Yang tidak asing lagi bagi kita adalah produk-produk Korea Selatan mulai dari mobil seperti Kia dan Hyundai dan elektronik seperti Samsung. Sementara Taiwan terkenal karena mengekspor peralatan elektronik dan komputer termasuk merek seperti Acer dan Asus. Taiwan juga terkenal sebagai pemain terpenting dalam industri semikonduktor karena Taiwan memiliki perusahaan manufaktur microchip terbesar di dunia, TSMC. Sebagaimana yang didefinisikan oleh Bank Dunia, Malaysia baru mencapai status pendapatan tinggi dengan 11.780 US dollar. Sementara itu, Indonesia terus bergulat untuk lolos dengan tingkat pendapatan menengah ke atas dengan 4.580 US dollar. Variasi tingkat pertumbuhan di antara negara-negara ini dapat dikaitkan dengan keberhasilan perusahaan lokal yang inovatif. Dan di episode hari ini, kita akan membahas bagaimana Korea Selatan dan Taiwan mencapai pertumbuhan yang pesat, sementara Malaysia dan Indonesia menghadapi tantangan. Analisis perbandingan 4 perekonomian setelah Perang Dunia Kedua, sekitar tahun 1967, Malaysia memimpin di antara 4 perekonomian dengan PDB per kapita sebesar 317 dolar. Taiwan menyusul dengan 281 dolar, Korea Selatan dengan 161 dolar, dan Indonesia dengan 54 dolar. Namun hanya dalam waktu 2 tahun, Taiwan melampaui Malaysia, dan satu dekade kemudian, pada tahun 1977, Korea Selatan muncul sebagai yang terdepan. Landscape ekonomi mengalami transformasi signifikan pada tahun 2003 dengan PDB per kapita Korea Selatan melonjak di atas 14.000 dolar Amerika Serikat, menandai peningkatan luar biasa sebesar 90 kali lipat dari tahun 1967. Taiwan berada di peringkat kedua dengan PDB per kapita sebesar 14.000 dolar Amerika Serikat pada tahun yang sama. Lintasan pertumbuhan negara-negara tersebut bersama dengan Jepang, Hong Kong, Thailand, dan Singapura pada tahun 80-an dan 90-an membuat mereka mendapat julukan keajaiban Asia. Antara tahun 1965 dan 1990, PDB per kapita mereka menunjukkan tingkat pertumbuhan 2 kali lebih cepat dibandingkan negara-negara barat yang lebih maju di Eropa dan Amerika Utara. Tren peningkatan PDB per kapita disertai dengan kemajuan signifikan dalam pengentasan kemiskinan dan penyempitan kesenjangan kekayaan yang signifikan. Namun krisis keuangan Asia tahun 1997 memberikan pukulan telak terhadap perekonomian negara-negara tersebut. Korea Selatan mengalami penurunan PDB per kapita sebesar 33,4%, Taiwan mengalami penurunan sebesar 8,5%, Malaysia mengalami kemunduran sebesar 29,6%, dan PDB per kapita Indonesia anjlok sebesar 56,4%, sehingga negara-negara tersebut kembali ke status berpendapatan rendah. Namun pada tahun 2017, pendapatan rata-rata Korea Selatan meningkat menjadi hampir 30.000 dolar Amerika Serikat, sementara Taiwan mencapai 24.000 dolar Amerika Serikat. Malaysia dan Indonesia tertinggal masing-masing dengan 1.952 dolar dan 3.847 dolar. Perkembangan ini menggarisbawahi ketahanan dan kemampuan adaptasi negara-negara tersebut dalam menghadapi tantangan-tantangan besar selama bertahun-tahun. Lalu bagaimana Korea Selatan dan Taiwan tumbuh lebih cepat dibandingkan Malaysia dan Indonesia? Para ekonom sering menggunakan PDB per kapita sebagai metrik utama untuk mengukur produktivitas suatu negara yang mewakili output yang dihasilkan selama periode tertentu. Peningkatan PDB per kapita di Korea Selatan dan Taiwan menunjukkan peningkatan produktivitas mereka dibandingkan Malaysia dan Indonesia. 3 faktor penting yang mempengaruhi produktivitas suatu negara adalah tenaga kerja, modal, dan total faktor productivity atau TFP mewakili efisiensi dan teknologi. Misalnya, sistem manajemen yang disederhanakan mengurangi efisiensi sinyal birokrasi, sementara penggunaan teknologi yang mengotomatisasi tugas-tugas yang memakan waktu menandakan kemajuan teknologinya.
Menurut Organisasi Produktivitas Asia, TFP memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Korea Selatan sebesar 14% dan Taiwan sebesar 24% antara tahun 1970 dan 2016. Sebaliknya, TFP hanya memainkan peran kecil dalam pertumbuhan Malaysia yang hanya sebesar 5% atau bahkan lebih kecil lagi. Sementara Indonesia hanya sebesar 1% yang menunjukkan keterbelakangan yang signifikan dalam kemajuan teknologi. Terbatasnya kontribusi TFP terhadap perekonomian Indonesia terkait erat dengan kurangnya investasi dalam penelitian dan pengembangan. Pada tahun 2017, Indonesia mengalokasikan kurang dari 0,2% PDB untuk penelitian dan pengembangan, sementara Korea Selatan 4,55%, Taiwan 3,16%, dan Malaysia sekitar 1,3%. Dana Moneter Internasional menggarisbawahi peran penting inovasi teknologi yang dilakukan perusahaan lokal dalam pertumbuhan ekonomi Korea Selatan dan Taiwan. Pada tahun 1960-an, Korea Selatan mendirikan 35 perusahaan milik negara di bidang energi, konstruksi, dan perbankan, kemudian melakukan privatisasi pada tahun 1970-an untuk meningkatkan efisiensinya. Sementara itu, Taiwan secara strategis mengembangkan industri semikonduktornya, mendirikan laboratorium semikonduktor dan organisasi penelitian dan layanan elektronik milik negara sekitar tahun 60-an dan 70-an. Sebaliknya, Indonesia hanya mengandalkan transfer teknologi dari perusahaan multinasional, sebuah strategi yang memiliki tantangan tersendiri. Perusahaan multinasional seringkali ragu untuk membagikan teknologi mereka, alasannya demi menjaga kekayaan intelektual dan pengembangan produk. Malaysia juga menghadapi kesulitan dengan industri lokal yang belum berkembang karena terbatasnya dana untuk penelitian dan pengembangan. Sementara, kebijakan pemerintah Korea Selatan dan Taiwan yang mendukung menawarkan pinjaman murah dan pelindungan pasar, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi teknologi. Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan memastikan adanya angkatan kerja terampil di negara-negara tersebut. Sebaliknya, Indonesia dan Malaysia bergulat dengan tantangan industri dalam negeri yang belum berkembang, dan ini juga membatasi sumber daya untuk penelitian dan pengembangan. Dalam daftar Fortune 500 yang memberikan peringkat pada perusahaan-perusahaan terbesar di dunia berdasarkan pendapatan, Korea Selatan dan Taiwan masing-masing memiliki 15 dan 9 entry. Sebaliknya, Indonesia dan Malaysia masing-masing hanya mempunyai satu perwakilan, dan keduanya merupakan perusahaan minyak dan gas milik negara. Perbedaan yang mencolok ini menyoroti perbedaan strategi dan hasil dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di antara negara-negara tersebut. Dan kedua negara ini, Malaysia dan Indonesia, harus mengejar ketertinggalan mereka. Bukti menarik dari Korea Selatan dan Taiwan menggarisbawahi pentingnya investasi industri dalam negeri dalam penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas suatu negara. Laporan terakhir menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia sedang mempertimbangkan penerapan pengurangan pajak bagi perusahaan dan secara aktif mendukung pelatihan kejuruan serta inisiatif penelitian dan pengembangan. Bersamaan dengan pemberian inisiatif kepada perusahaan, baik Malaysia maupun Indonesia perlu meningkatkan sektor pendidikan tinggi mereka untuk mendorong penelitian dan pengembangan dan memerlukan peningkatan investasi di bidang-bidang penting ini. Selain itu, mendorong pertumbuhan perusahaan-perusahaan dalam negeri yang andal sangat penting untuk pembangunan ekonomi jangka panjang. Malaysia telah menerapkan kebijakan yang mengizinkan akademisi asing untuk terlibat dalam kegiatan pengajaran dan penelitian. Mengikuti presiden ini dapat bermanfaat bagi Indonesia dalam upayanya untuk mendirikan universitas kelas dunia. Memberikan otonomi yang lebih besar kepada sektor pendidikan tinggi untuk perekrutan dosen dan peneliti, termasuk menarik mahasiswa terkemuka di seluruh dunia, merupakan langkah penting menuju pengembangan keunggulan akademik. Mengambil inspirasi dari model sukses Korea Selatan dan Taiwan, Malaysia dan Indonesia dapat mengambil manfaat dari meniru strategi mereka dalam mendukung industri dalam negeri dan meningkatkan sektor penelitian mereka. Hal ini termasuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pembangunan, yang pada akhirnya mendorong negara-negara tersebut menuju pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan daya saing global. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah di masa depan, Malaysia dan Indonesia akan naik status menjadi negara maju seperti pencapaian Korea Selatan, Taiwan, atau bahkan Tiongkok? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.